Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Anders Aben Al-Ghazali dari kelas 11 MIPA 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran kimia tentang materi kesetimbangan kimia. Semoga teman-teman bisa menyaksikan dan menyimak apa yang saya sampaikan. Lanjut, kita akan langsung ke materinya. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang konsep kesetimbangan. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia adalah suatu kondisi di mana laju reaksi kimia dalam suatu sistem mencapai titik di mana konsentrasi zat-zat reaktan dan produk tetap relatif konstan seiring waktu. Dalam kesetimbangan kimia, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, sehingga tidak terjadi perubahan neto dalam konsentrasi zat-zat tersebut. Nah, dengan penjelasan ini, pasti teman-teman paham apa yang dimaksud dengan kesetimbangan. Bisa diulas lagi, kesetimbangan kimia ini laju reaksi ke arah produknya sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, makanya disebut dengan kesetimbangan. Nah, di situ tidak terjadi perubahan neto dalam konsentrasi zat tersebut, makanya bisa disebut setimbang. Nah, para kimiawan juga menyebutkan kesetimbangan dengan kesetimbangan dinamis. Mengapa mereka menyebut kesetimbangan dinamis? Karena reaksi bisa terjadi dinamis dua arah, baik ke arah pembentukan produk maupun reaktan. Nah, di kesetimbangan dinamis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu keadaan kesetimbangan dinamis di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang sama, apakah sama-sama gas atau berupa larutan. Misalnya, reaksi pembentukan amonia di bawah ini, semua zat yang terlibat dalam reaksi mempunyai fase yang sama, yaitu gas. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semua di kursor saya ini, seproduknya, kedua produk ini direaksikan bolak-balik menjadi fase yang sama, yaitu yang awalnya produknya gas, setelah direaksikan bolak-balik, itu akan menjadi gas juga. Makanya ini disebutkan dengan homogen, kesetimbangan homogen. Nah, yang selanjutnya itu ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah suatu keadaan kesetimbangan di mana terdapat reaktan atau produk berada dalam fase yang nggak sama. Ini beda dari homogen ya, pas misalnya homogen itu dari produk ke reaktannya menjadi fase yang sama, nggak ada yang berubah. Nah, kalau misalnya kesetimbangan heterogen ini dari reaktan ke produk itu beda, atau produk ke reaktan, fasenya beda. Nah, contohnya itu ada batu kapur. Nah, di batu kapur ini banyak sekali kandungan kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini jika dipanaskan dalam wadah tertutup akan menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Sebaliknya, gas karbon dioksida bereaksi dengan kalsium oksida akan membentuk kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat dan kalsium oksida ini berada dalam fase padat. Sedangkan karbon dioksida ini dalam fase gas. Karena tidak semua reaktan dan produk berada dalam fase yang sama, maka kesetimbangan ini disebut kesetimbangan heterogen. Nah, bisa dilihat ya, ini dari kalsium karbonatnya itu padat, direaksikan bolak-balik menjadi karbonatnya tetap padat dan kalsiumnya tetap padat dan karbon dioksidanya menjadi gas. Makanya disebutkan dengan heterogen. Karena produk dan reaktannya itu berada dalam fase yang tidak sama. Nah, berikutnya ada tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan ini apa sih? Tetapan kesetimbangan kimia disimbolkan dengan huruf K. Adalah nilai konstanta yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi produk dan reaktan pada suatu reaksi kimia yang berada dalam kesetimbangan. Nah, ini menurut ilmuwan Cato Goldberg dan Peter Wage, mereka merangkum eksperimen yang telah mereka lakukan. Pada tahun 1864, dua ilmuwan Norwegia, Cato Goldberg dan Peter Wage, merangkum hasil eksperimen mereka dan menyimpulkannya dengan hukum aksi massa, Laser, Guda, and Ball pada tahun 2011. Goldberg dan Wage menyampaikan bahwa kecepatan reaksi kimia bergantung pada konsentrasi reaktan. Kemudian, mereka menambahkan bahwa pada sistem kesetimbangan kimia, konsentrasi bahan kimia yang terlibat memiliki hubungan konstan satu sama lain.
Hal ini dapat dijelaskan oleh konstanta kesetimbangan atau ketetapan kesetimbangan Werner and Aronson pada tahun 2015. Nah, Goldberg dan Wage menyimpulkan bahwa hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi pada sistem kesetimbangan, di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Nah, ini adalah foto dari ilmuwan Goldberg dan Wage ya. Goldberg dan Wage. Nah, menurut mereka ini ada dua, yaitu yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada tetapan kesetimbangan konsentrasi yang disampaikan oleh Goldberg dan Wage dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini contoh dari produk sama reaktannya, dan ini yang digambar di bawah ini itu merupakan rumusnya ya teman-teman. Di sini ada konstanta atau tetapan ya, K itu konstanta tetapan sama dengan konsentrasi zat C dan koefisien reaksinya R dikali konsentrasi D, zat D, dengan koefisien reaksinya S, dibagi konsentrasi zat A dengan koefisien P, dikali konsentrasi zat B dengan koefisien reaksi Q. Nah, dengan catatan, dalam sistem kesetimbangan, zat-zat penyusun kesetimbangan dapat berada dalam fase padat, gas, cair, atau larutan. Nah, namun fase yang diikutkan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan konsentrasi hanyalah gas dan larutan, sementara fase padat dan cair tidak diikutkan karena nilai konsentrasinya relatif konstan pada saat kesetimbangan telah tercapai. Nah, di kesetimbangan itu kan semua fase padat, gas, cair, atau larutan itu ada kan. Nah, tapi di tetapan kesetimbangan konsentrasi ini yang dipakai hanyalah gas sama larutan. Nah, yang lainnya itu nggak dimasukin karena nilai konsentrasinya relatif konstan pada saat kesetimbangan telah tercapai. Nah, ini yang kedua itu ada tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, tetapan kesetimbangan dapat juga dinyatakan dalam bentuk tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas yang dinyatakan dengan notasi Kp. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial ini tidak lain adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas pada sisi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas pada sisi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, ini contoh produk sama reaktannya ya teman-teman. Di sini keduanya itu dalam fase yang sama yaitu gas. Nah, di sini di gambar sini tuh ada rumusnya. Konstanta tekanan parsial sama dengan tekanan parsial gas Y dengan koefisien reaksi C dikali tekanan parsial gas Z dengan koefisien D dibagi tekanan parsial W dengan koefisien A dikali tekanan parsial gas X dengan koefisien B. Nah, sampai sini saja presentasi saya mengenai kesetimbangan kimia. Terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan dan menyimak apa yang saya sampaikan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.